Pertemuan itu akhirnya benar-benar terjadi. Sebuah momen yang seolah sudah lama ditakdirkan namun terus tertunda oleh waktu dan berbagai peristiwa yang menghalangi. Sebelumnya Aditya dan Cynthia sempat berada di tempat yang sama di rumah sakit saat Aurel dirawat karena kecelakaan. Namun setiap kali kesempatan mendekat, selalu ada halangan yang membuat mereka gagal bertatap muka secara langsung. Seakan semesta sengaja menunggu waktu yang paling tepat agar pertemuan itu benar-benar memiliki arti, dan waktu itu pun datang. Pertemuan terjadi di kantor pusat perusahaan Aditya, sebuah tempat yang syarat wibawa dan penuh kenangan. Dia hadir bukan sebagai pribadi biasa, melainkan sebagai perwakilan resmi dari pihak pewaris investasi mendiang Pak Bobi. Sementara itu Aditya sedang bersiap menerima tamu penting itu. Sekali tak menduga siapa yang akan datang. Ketika pintu ruangannya terbuka, langkah seorang wanita masuk dengan tenang, anggun dan berwibawa. Dialah Cynthia. Aurel elegannya memenuhi ruangan membuat suasana seolah berhenti berdenyut saat melihat wajah itu. Aditya terpaku. Tubuhnya membeku, wajahnya memucat, tatapan matanya tak bisa lepas dari sosok di hadapannya. Sorotan mata, senyuman tipis, bahkan gerak tubuh wanita itu begitu mirip dengan mendiang Widuri, istri pertamanya yang selama ini ia yakini telah meninggal dunia. Kenangan lama berkelebat cepat, senyuman lembut Widuri, janji-janji yang belum sempat ia tepati, dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Cynthia yang tidak tahu apa tentang masa lalu Adityanya hanya terdiam heran melihat reaksi aneh pria itu. Tatapannya begitu tajam, seolah menatap sosok dari masa silam. Situasi menjadi hening, menegangkan dan penuh tanda tanya. Aditya berusaha menenangkan dirinya, mencoba meyakinkan bahwa ini hanya kebetulan, bahwa wanita di hadapannya bukanlah Widuri, melainkan orang lain yang sekedar memiliki kemiripan. Namun semakin lama ia menatap, semakin hatinya menolak untuk percaya ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik kemiripan itu. Dia memperkenalkan diri dengan sopan, menyampaikan maksud kedatangannya sebagai pewaris perusahaan mendiang Pak Bobi. Dia menjelaskan bahwa dirinya akan meneruskan kerjasama investasi dengan perusahaan Aditya. Suaranya tenang, profesional dan berwibawa. Namun di balik kata-katanya ia juga menangkap perubahan raut wajah Aditya yang sulit disembunyikan. Getaran emosional pria itu membuat suasana rapat bisnis berubah menjadi pertemuan yang penuh misteri. Aditya terbata-bata dalam ucapannya, berulang kali melirik Cynthia dengan tatapan penuh tanda tanya. Cynthia pun mulai merasakan kebingungan yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak mengenal Aditya, namun sorot mata pria itu menyentuh sisi emosionalnya, seolah ada ikatan yang tak kasat mata. Pertemuan singkat itu menguncang keduanya. Bagi Aditya, benih keraguan mulai tumbuh. Apakah mungkin Widuri sebenarnya masih hidup? Sedangkan bagi Cynthia ada rasa aneh yang mengusik hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang belum terungkap sejak saat itu. Hubungan profesional mereka berubah menjadi hubungan yang diliputi rasa penasaran. Aditya semakin terdorong untuk mencari tahu siapa sebenarnya Cynthia. Bagaimana ia bisa begitu mirip dengan Widuri, dan apakah ada rahasia yang tersembunyi di balik semua ini? Cynthia pun mulai menaruh perhatian. Ia mendengar nama Mutiara kerap disebut di lingkungan perusahaan Aditya. Nama itu
terngiang di telinga menimbulkan rasa ingin tahu yang tak bisa ia abaikan. Siapa Mutiara sebenarnya dan mengapa namanya begitu lekat dengan keluarga itu? Di sisi lain, Kenjo merasa gejolak batin yang tak kalah berat setelah mendengar ucapan Rianti di rumah sakit. Pikirannya kacau, ada pertanyaan besar yang terus menghantui. Apakah dirinya benar-benar anak kandung Aditya dan Rianti? Malam itu ia berdiri di depan cermin dengan wajah penuh tekad. Potongan-potongan masa kecilnya kembali menghantui. Bagaimana Rianti jarang memeluknya seperti Aurel. Bagaimana tatapan Aditya seringkali tampak ragu saat melihatnya. Dan bagaimana tak pernah ada foto masa bayinya di rumah. Cuma itu seperti potongan pizza yang perlahan membentuk gambaran besar. Sebuah gambaran yang menakutkan sekaligus menyakitkan. Mutiara menyadari perubahan sikap Kenjo. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun dan kadang meledak emosi tanpa sebab. Mutiara merasa ada rahasia besar yang sedang disimpan Kenjo, suatu yang bisa mengubah segalanya. Dan benar, rahasia itu perlahan akan terbuka. Pertemuan antara Aditya dan Cynthia hanyalah permulaan. Benar, kusut masa lalu mulai terurai, membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini terkubur. Hubungan antara Aditya dan Cynthia, Kenjo dan Mutiara akan semakin rumit, penuh air mata, cinta dan pengkhianatan. Takdir seolah baru saja memutar kembali jarum waktu, mempertemukan yang hilang, menghidupkan luka lama dan membuka jalan menuju jawaban yang selama ini disembunyikan. Pertemuan itu akhirnya benar-benar terjadi, sebuah momen yang seolah sudah lama ditakdirkan namun terus tertunda oleh waktu dan berbagai peristiwa yang menghalangi. Sebelumnya Aditya dan Cynthia sempat berada di tempat yang sama, di rumah sakit saat Aurel dirawat karena kecelakaan. Namun setiap kali kesempatan mendekat selalu ada halangan yang membuat mereka gagal bertatap muka secara langsung. Seakan semesta sengaja menunggu waktu yang paling tepat agar pertemuan itu benar-benar memiliki arti. Dan waktu itu pun datang. Terjadi di kantor pusat perusahaan Chester, sebuah tempat yang sangat wibawa dan penuh kenangan.